Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita panjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap, untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas Quran surat Luqman ayat 12 sampai ayat 15, sekarang kita lanjutkan pada ayat 16 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha taku misqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Luqman al-Hakim melanjutkan nasihatnya kepada putranya, ya bunayya, aduhai putraku, innaha sesungguhnya intaku mithqala habbatin min khardalin, sekiranya ada benda sebesar biji sawi, fatakun fi sakhratin, kemudian ia ada di tengah sahara, aw fis samawati, atau ada di angkasa, aw fil ardi, atau ada di bumi, ya'ti bihallahu, pasti Allah menghadirkannya. Innallaha, sesungguhnya Allah latifun, maha lembut, khabirun, maha mengawasi. Ya bunayya, duhai putraku, aqimis sholata, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah kebaikan, wanha 'anil munkari, dan cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa-apa yang
menimpamu. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu min azmil umur, di antara perkara-perkara yang harus dipegang. Wala tusair khaddaka, dan janganlah engkau palingkan pipimu, linnasi, untuk manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, ia tidak mencintai kulla mukhtalin fakhur, tiap-tiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Waqsid, dan wajar-wajarlah fi masjika, di dalam cara berjalanmu, waghdud, dan tahanlah min sautika, dari suaramu. Inna ankarul aswati, sesungguhnya suara yang paling dibenci, la sautul hamir, adalah suara keledai. Ya tentu ini adalah perumpamaan yang akan kita jelaskan bersama-sama. Hadirin, pada ayat ini Luqman Al-Hakim melanjutkan nasihatnya. Sebelumnya ia menguatkan akidah anak-anaknya dengan menanamkan ajaran tauhid ke dalam jiwanya. Ketika ia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Hei putraku, jangan kamu menjadi musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya di dalam hidupmu, karena praktik yang seperti itu adalah dzulmun kabir, dzulmun adzim, dosa yang besar, dosa yang tak terampuni sekiranya orang mati dalam keadaan memikul dosa syirik. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan syirik, dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya. Sekiranya seseorang mati dalam keadaan memikul dosa syirik. Tapi kalau bicara orang pernah syirik dan kemudian bertaubat kepada Allah, ya tentu banyak contohnya. Bisa kita katakan bahwa sebagian besar sahabat Nabi dulunya adalah orang-orang musyrikin. Sebagian besar sahabat Nabi dulunya adalah orang-orang musyrikin. Kemudian memperoleh pencerahan tauhid. Seburuk-buruk manusia itu kemudian berubah menjadi sebaik-baik manusia yang patut, pantas, layak untuk diteladani, untuk diikuti. Itulah generasi yang kemudian dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Dipuji oleh Nabi dengan sabdanya, khairun nasi qarni, tsumma alladzi yalunahum,
Tsumma alladhi yalunahum, sebaik-baik generasi adalah yang sezaman dengan diriku. Baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya, yaitu yang kita kenal sebagai generasi sahabat. Nah, di antara konsekuensi dari tauhid ada satu perasaan rohani yang disebut muraqabah. Apa muraqabah itu? Perasaan rohani bahwa diri kita senantiasa di dalam pantauan Allah, bahwa diri kita senantiasa di dalam pengawasan Allah, dan kita merasa tidak pernah aman dari azab Allah. Sehingga dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin ayya waladi innal khati'ata wal ma'siyata. Tafsirannya begitu. Duhai putraku, sesungguhnya dosa yang ditimbulkan oleh maksiat bahkan saghiratan, sekalipun ia kecil, hatta walau kanat wazna habbatil khardal fis sahra, walaupun ia ibaratnya sebesar biji sawi yang kemudian ada di tengah sahara. Fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Fatakun tilka sayyi'atu ma'atawha fi aqsa ghayatis suri. Kemudian maksiat yang diibaratkan dengan paling kecilnya benda tadi, biji sawi, biji kemangi, fi akhfa makanin wa akhirsi, terdapat di satu tempat yang paling tersembunyi. Nun sewu, apakah kita mampu membedakan antara biji kemangi dengan pasir ketika ia dicampur dengan tumpukan pasir? Itu disebut sebagai akhfa makanin, paling samarnya tempat, karena orang tidak lagi mampu mendeteksi, mampu mengidentifikasi benda itu. Mana biji sawi, mana pasir, tidak mampu kita tengarai. Namun jika itu adalah perbuatan dosa, tentu ia tetap di dalam pengawasan Allah, ya'ti biha Allah ay yukhbiruha Allah subhanahu wa yuhasibu 'alaiha. Kelak Allah akan menghadirkannya dan dimasukkan di dalam daftar data yang harus ditanyakan kepada pelakunya. Wal ghardu, tujuan min hadzal tamtsili, dari perumpamaan ini, bi anna Allah la yakhfa 'alaihi khafiyatun min a'malil ibad. Tidak ada satu amal pun yang lepas dari pantauan Allah, yang lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, maka juga tidak boleh meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Sehingga dikatakan innallaha latifun khabir. Allah Maha lembut
Maha mengawasi. Ya sampai sekarang dalam bahasa Arab pengawas itu disebut mukhabir. Dinas intelijen itu bahasa Arabnya mukhabarat. Setelah Luqman Al-Hakim menguatkan iman putranya dengan menanamkan tauhid dan meyakinkannya bahwa konsekuensi dari tauhid itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ia lanjutkan nasihatnya, ya bunayya aqimis shalah. Duhai putraku, tegakkanlah sholat. Perintah sholat di dalam Al-Quran senantiasa menggunakan redaksi aqama yuqimu yang secara harfiah memiliki makna menegakkan, bukan fa'ala yaf'alu yang memiliki makna mengerjakan. Luqman tidak mengatakan ya bunayya if'alis sholat, tapi mengatakan aqimis sholat, tegakkanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Tegakkanlah sholat, aqimis sholat, bukan kerjakanlah sholat, if'alis sholat. Di antara rahasianya ay hafid ala sholati fi awqatiha wa bi khusyu'iha wa adabiha. Di dalam aqimis sholat ada 3 hal yang harus dijaga. Pertama waktunya, kedua khusyuknya, ketiga adabnya. Waktunya tentu as-sholatu ala waqtiha, sholat itu dijalankan, sholat itu dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Tentu banyak dalil yang menegaskan betapa dahsyatnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang menjaga sholatnya di awal waktu. Wa bi khusyu'iha, yang kedua adalah menjaga kekhusyuannya. Hadirin, kalau kita bicara khusyuk berarti bicara tentang rohani kita, bicara tentang batiniah kita, yang itu tidak bisa diperoleh dalam waktu yang cepat secara instan. Tidak boleh, tidak bisa. Butuh riyadhah, butuh latihan. Karena di dalam khusyuk itu ada penghayatan. Penghayatan bukan saja dari sesuatu yang kita baca di dalam sholat kita, yang itu adalah materi dialog kita kepada Allah, materi munajat kita kepada Allah, dan juga penghayatan segala gerak-gerik kita di dalam sholat. Ketika kita mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau ketika kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu ada penghayatan dalam setiap kata, dalam setiap kalimat. Lepas dari itu adalah apa yang kita kenal sebagai ihsan. Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau
engkau beribadah kepada Allah dengan kesadaran rohani, seakan-akan engkau bersimpuh di haribaannya. Kalau tidak bisa engkau beribadah kepada Allah dengan kesadaran rohani, seakan-akan engkau dalam pengawasannya, dalam pantauannya. Itulah sebabnya hampir tidak bisa kita ini sholat khusyuk dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Tetapi jangan sampai dari keseluruhan sholat kita itu tidak ada sisi khusyuknya sedikit pun, jangan. Bahwa kita tidak bisa khusyuk mulai A sampai Z, iya, setidaknya pengalaman saya. Ya, atau kalau jenengan mungkin khusyuknya mulai A sampai Z. Tapi jangan sampai dari keseluruhan sholat kita itu tidak ada sisi khusyuknya sama sekali. Ya, entah saat rukuk, entah saat sujud, entah saat iktidal, entah saat tasyahud, harus diikhtiarkan ada sisi-sisi khusyuknya. Walaupun tidak semuanya. Yang ketiga adalah ada tata krama. Ya, tata krama ini sopan santun. Kalau jenengan masuk kantor saja itu sepatunya disemir, celananya digosok, bajunya dikasih parfum, dasinya ngensrek, Allah berfirman, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai Bani Adam, hai manusia, khudhu zinatakum, kenakan pakaian indahmu. Fi kulli masjidin, maksudnya setiap kali datang ke masjid. Lah yang di lemari banyak sarung bagus, tapi yang dipakai kan musik sing ngelinting. Lah yang di lemari itu untuk apa? Ya, saya ingat ibu kita dulu, orang zaman dulu kan, ya beda dengan zaman sekarang. Orang zaman dulu itu nyimpen gelas itu di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada kupet yang ada kacanya, atau lemari yang ada kacanya, itu isinya toples, isinya gelas. Itu orang dulu. Lalu bagusnya, lah kok gelas toples disimpan pada ruang tamu. Tapi faktanya orang dulu itu begitu. Ya kalau sekarang di belakang Pak, namanya toples gelas dimasukkan di dalam undangan. Sekarang sama. Ruang tamu isinya lukisan kaligrafi. Atau lukisannya siapa yang di Blender kemarin? Yos siapa itu? Nah kalau gelas yang bagus-bagus seperti piala itu, yang gelas tapi tidak pernah dipakai. Hari raya saja dikeluarkan, itu dibersihkan, dimasukkan lagi. Tamu dikasih gelas itu gelas seperti ini. Hadiah apa ini? Tomji gitu-gitu, hadiah sabun kue gitu. Lah gelas kan bagus tadi dipakai, dia tetap dipakai di dalam lemari itu, tidak pernah dipakai. Berarti saya mau pokoknya sih di sini pada gaya orang. Ya dulu saya istri saya itu dapat warisan dari orang tuanya, piring, gelas, lemari. Tapi ya sudah tidak model lagi, tidak kamu dikekno sopo, dibawa itu ya enak. Wah ya digeledah kok. Karena modelnya sudah
tidak update lagi. Nah itu bicara tentang adab itu begitu. Kalau kita belajar fikih, auratul rajuli baina surrati wa rukbati. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Sehingga kalau dengan sholat pakai celana kolor yang atasnya itu menutupi pusar, yang bawahnya menutupi lutut, sah apa belum? Sah. Ada orang khutbah Jumat pakai celana kolor, yang bagian atas menutupi pusar, bagian bawahnya menutupi lututnya, sah apa tidak? Sah. Sopan apa tidak? Ya disawat sandal sama Pak Mentari nanti itu, oh komiknya kan. Itu namanya adab. Sehingga Nabi perintahkan supaya orang kalau mau berangkat Jumatan itu mandi, pakai parfum, tapi parfum yang ya jangan bikin pusing tetangganya. Parfum nyong dibawa ke masjid, sing dijejer bingung. Saya itu pernah naik bis dari Banyuwangi sampai Probolinggo. Ya saya pindah dari Probolinggo ke Surabaya, pindah dari Banyuwangi sampai Probolinggo. Dan sehingga saya dari situ Bondo ke Probolinggo. Ya dilalah di dalam bis itu jajar seseorang yang kelihatannya ya orang santri itu pakai baju kuku, pakai sarung, pakai kopiah, tapi pakai parfum nyong-nyong, tersiksa. Pusing gitu. Ya bunayya aqimis shalah. Tuhai putraku tegakkan sholat. Hadirin di sini Luqman Al-Hakim menomor satukan sholat daripada yang lain, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim untuk menempatkan anak keturunannya di lembah Gersang yang ada di Arabia. Artinya hidupnya sengsara, artinya hidupnya menderita. Biwajib ghairi bizar'in inda dalika muharram. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Quran surat Ibrahim ayat 37. Ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan anak keturunanku di lembah Gersang yang tidak ada tanaman di sisi baikmu yang suci. Itu satu gambaran betapa Ibrahim berada di dalam satu suasana yang menderita, satu suasana yang susah. Kemudian ia berdoa kepada Allah dengan 3 macam permintaan yang ketiga-tiganya sebenarnya tidak masuk akal, tidak rasional. Tetapi Allah kabulkan janjinya. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun.
aqimus sholah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah generasi penerusku adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Pakai kata menegakkan. Kalau orang itu hidupnya menderita, hidupnya marah, normalnya minta kepada Allah supaya diberi rezeki yang sebanyak-banyaknya. Kalau orang itu sakit pasti berdoa kepada Allah supaya disembuhkan penyakitnya. Kalau orang itu hidupnya terlilit hutang, pasti minta kepada Allah supaya segera diberi kemampuan melunasi hutang-hutangnya. Betul apa tidak? Tapi yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah bukan itu. Yang pertama kali diminta adalah agar anak cucunya adalah generasi-generasi yang menegakkan sholat. Itu nanti mengikuti. Untuk menunjukkan betapa sholat adalah madharu kulli sa'adatin, pusaran setiap kebahagiaan, pusaran semua kesempurnaan. Sehingga dijelaskan oleh para ulama hubungan antara sholat kita dengan perbuatan kita ini ibarat tali yang digoyangkan, tali yang dibentangkan kemudian digoyangkan. Kalau goyang sisi kanannya, maka goyangannya juga merambat ke sana. Goyang sisi kirinya, maka goyangannya juga merambat ke sini. Atau permukaan air yang tenang kemudian kita tepuk, pasti gelombangnya akan berjalan ke sana. Dari sana mata akan kembali ke sini. Kalau sholat kita baik, maka baiklah perbuatan kita. Sama kalau perbuatan kita baik itu bisa menyebabkan baiknya sholat kita, dan itu sebaliknya. Kalau sholat kita tidak baik, ya nanti berdampak pada perbuatan-perbuatan manusia. Kapan hari saya baca informasi ya tentang survei yang dulu pernah kami sampaikan, apa sudah ada survei ya, dari sekian banyak umat Islam di Indonesia ini berapa persen sih yang melaksanakan sholat 5 waktu? Itu data ya, tahu itu data satu sumber saja. Dia menyebut angka 33%. Ya, artinya ya tidak sampai separuh. Berikutnya wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Lebih dulu mana al-amr bil ma'ruf dan an-nahyi 'anil munkar? Tentu lebih dulu al-amr bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah orang pada kebaikan, wanha 'anil munkar, cegahlah orang dari kemungkaran. Dulu atau sampai sekarang kita meyakini lebih mudah amar ma'ruf, itu bahasa terjemahannya, daripada nahi munkar. Itu kalau contohnya amar ma'ruf, ngajak orang sedekah, ngajak orang sholat, yang memang tidak ada konsekuensi apa-apa, paling ya hanya digigit kalau orangnya tidak setuju. Kalau nahi munkar itu membubarkan pesta miras, membubarkan perjudian. Wah, nanti kalau orangnya halal bagaimana? Wah, kita bisa dihajar. Dengan terlalu sederhana contohnya. Jadi waktu saya kuliah dulu ya, dikasih contoh gini, dosennya itu Cak Nur, Profesor Dr. Nur Polisati yang ngajar kami. Dia cerita di Palembang itu ada satu kejadian saat tahun
1965 kan Masjid Jami Palembang besar, nanti tak jauh dari situ ada alun-alun. Ya di mana-mana penataan kota kan begitu. Masjid Jami mesti alun-alun. Wangi Pasuruan yang mana-mana Masjid Jami alun-alun. Nah, di dekat alun-alun itu, bukan di dekat alun-alun, ya di alun-alun itu ada lapak-lapak judi milik orang-orang PKI. Waktu itu hari Jumat, katanya beliau ini. Khotib Jumat itu setelah selesai khutbah mengatakan, hadirin para jamaah rahimakumullah, selesai sholat ini jangan pulang. Mari kita melakukan nahi mungkar. Lapak-lapak judi milik PKI yang ada di alun-alun itu, mari kita hancurkan, kita bakar. Ya betul, selesai Jumatan tidak pulang. Jamaah itu langsung menuju alun-alun, lapak-lapak judi milik PKI itu dibakar, dihancurkan. Dan terus ya, kamu Kamil tadi bilang begini, coba seandainya khotibnya bilang, hadirin para jamaah rahimakumullah, kita ini belum memiliki sekolah berkualitas yang bayarnya murah, malah bikin sekolah berkualitas bayarnya murah. Kita belum memiliki rumah sakit yang berkualitas pelayanannya prima, tapi bayarnya murah. Kita belum memiliki hakim yang jujur, yang adil, jaksa yang jujur, jaksa yang adil, malah membuat satu lembaga kaderisasi hakim dan jaksa. Kita punya problem serius bahwa angkatan kerja yang sekian banyak ini itu tidak sampai 50% yang terserap oleh dunia kerja. Bagaimana caranya kita menciptakan lapangan pekerjaan? Diskusinya 2 tahun nggak selesai lagi. Padahal itu adalah al-amr bil ma'ruf. Al-amr bil ma'ruf. Menciptakan lapangan pekerjaan, kesehatan yang memadai, menciptakan lingkungan yang baik sehingga melahirkan kader-kader yang berkualitas, hakim yang berintegritas, jaksa yang berintegritas. Jangan sampai korupsi 300 triliun vonisnya hanya 6,5 tahun. Itu sama dengan vonisnya Gus Nur itu yang dituduh menghina itu divonis 6,5. Sehingga Indonesia ini ibaratnya surganya para koruptor. Enak, enak ini. Ya, yang disampaikan oleh penyair itu. Kalau di Cina koruptor itu ditembak kepalanya. Di Arab koruptor itu dipotong kepalanya. Di Korea Utara koruptor dimasukkan ke dalam kolam buaya. Iya betul. Di tempat kita koruptor dipotong tahanannya. Yang enak tahanannya selama tahun, sisa 2,5 tahun. Baik, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat, insya Allah. Lanjutkan pada kajian-kajian yang lainnya. Pada penggal akhir dari ayat tadi itu adalah wasbir alama asobat, sabarlah atas apa-apa yang menimpa dirimu. Ayat isbir awal mihani wal balaya, bersabarlah menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam bala. Li'anna da'iya ilal haq,
karena orang yang mengajak orang lain kepada kebenaran mu'arradun li'isolil adza ilaihi, pasti akan menemukan penghalang-penghalang yang menghalanginya. Itu tidak terhindar. Ada istilah sebagaimana para nabi memiliki musuh, maka orang-orang yang meneruskan misi kenabian pasti juga memiliki musuh yang ingin menghentikannya. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.